Buat kalian yang mau coba buat CV seperti ini, tetap ikuti video ini karena kita akan bahas cara pembuatannya dari awal hingga akhir. Selamat menikmati. Nah, ayo kita mulai. Yang pertama, bagaimanakah cara membuat CV? Nah, sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tetap mendapatkan notifikasi di channel ini. Yang pertama, buat kalian sedang mencari kerja, nah sebaiknya kalian juga harus tahu apa itu CV sebenarnya. CV itu apa sih sebenarnya? CV itu bukan hanya sekedar biodata saja. CV itu bisa diibaratkan iklan atau ketika kalian mau menjual sesuatu. Jadi, CV juga bisa dianggap sebagai dekorasi ketika kita mau membuat sebuah usaha. Jadi, CV itu jangan dipandang enteng. Kalian harus memandang CV itu sebagai uh, bisa dibilang sebagai entertainment atau iklan atau cara kalian menjual sesuatu. Dalam hal ini adalah ketika kalian berusaha untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara membuat sebuah CV? Kalian perlu tahu 3 poin ini. Yang pertama, kalian harus tahu tujuan kalian membuat CV itu apa? Untuk apa? Akan dipakai untuk apa? Nah, apa saja yang kedua? Apa saja yang harus kalian tulis atau isikan dalam CV kalian itu? Dan yang ketiga, bagaimana kalian membuat CV kalian? Nah, di sini akan dibahas semua. Jadi jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel ini. Kemudian, nah kalian bisa juga cek komuniti kita di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung kontak saya apabila kalian mau menanyakan sesuatu atau mau belajar bareng. Pertama, tujuan kalian membuat CV itu apa? Nah, kebanyakan orang ketika membuat CV itu pastilah mau mencari pekerjaan atau mau membuat portofolio atau mau dipakai ketika kalian akan uh, membuat sebuah bisnis atau kalian mau join venue sama seseorang, kadang mereka itu membutuhkan yang namanya CV, sehingga mereka bisa tahu kita itu siapa, kita itu bagaimana, keahlian apa yang kita punya. Makanya CV itu penting. Jadi uh, CV itu jangan dianggap remeh ketika kalian mau mencari sebuah pekerjaan. Selanjutnya, yang pertama kalian harus tahu itu siapa kalian. Nah, di sini gue akan kasih 4 poin penting. Yang pertama, data diri kalian, kemudian pendidikan, terus keahlian, dan pengalaman kerja kalian. Nah, data diri itu akan menjelaskan siapa kalian sebenarnya. Kemudian, riwayat pendidikan. Nah, kenapa riwayat pendidikan ini penting? Nah, buat kalian yang fresh graduate, kebanyakan pendidikan ini yang paling dilihat oleh sebuah perusahaan ketika akan menerima kalian untuk bekerja dalam perusahaannya. Kemudian, keahlian. Nah, kalian harus bisa menunjukkan keahlian apa yang bisa kalian berikan kepada perusahaan. Contohnya, keahlian khusus atau kemahiran. Nah, jadi bisa kalian tuliskan kemahiran kalian dalam melakukan sesuatu, di mana kalian yakin kalian bisa melakukan itu. Kemudian, pengalaman. Nah, pengalaman ini bisa berupa pengalaman organisasi, pengalaman atau hubungan dengan pekerjaan, ataupun pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan adalah apakah diri kalian sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat bagan seperti ini. Nah, kalian harus tahu apa aja yang bisa kalian berikan dan apa saja yang perusahaan butuhkan. Contohnya, ketika saya bisa menjahit. Kalian harus cari perusahaan juga yang membutuhkan orang yang bisa menjahit. Nah, ketika saya kurang mahir menggunakan komputer, ketika ada perusahaan yang butuh mahir orang yang bisa menggunakan komputer, walaupun kalian punya keahlian lain, tapi tidak dibutuhkan perusahaan, itu akan kecil kemungkinannya kalian akan terpilih. Jadi yang kalian harus tahu, apa yang bisa kalian berikan, dan apa yang perusahaan butuhkan. Karena ini akan meningkatkan chance kalian untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, ini kalian bisa lihat ada targetnya dan ada caranya. Nah, apa yang dimaksud target? Target adalah ketika kalian mau bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus tahu target perusahaan ini apa dan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu adalah caranya. Kalian harus tahu. Kalian mau ke perusahaan mana, apa yang mereka butuhkan, itu yang kalian berikan. Nah, itu caranya benar. Nah, di bagian ini saya bisa memberikan 4 kemungkinan. Nah, ketika kalian memilih target yang benar, dan kalian menggunakan cara yang benar, chance kalian untuk dipanggil atau kalian mendapatkan pekerjaan tersebut itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang salah. Contohnya, ketika kalian targetnya salah, walaupun caranya benar, chance kalian itu tidak akan setinggi ketika kalian targetnya benar dan caranya benar. Itu juga berlaku demikian ketika kalian targetnya benar, tapi caranya salah.
itu chance-nya gue bisa bilang itu 50-50 atau rata-rata lah. Jadi ada kemungkinan dipanggil ataupun tidak. Nah, tapi yang paling berbahaya adalah ketika kalian targetnya salah, caranya pun salah. Nah, chance kalian baik untuk dipanggil atau mendapatkan pekerjaan tersebut, itu akan semakin rendah. Jadi kalian harus perhatikan, kalian harus tentukan dulu target yang benar, dan caranya harus benar juga. Sehingga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Kemudian, selanjutnya. Nah, buat kalian yang mau meningkatkan soft skill, kalian juga bisa cek playlist kita di bawah. Kalian bisa cek playlistnya. Di situ kita akan mengisikan topik-topik yang bisa meningkatkan kemampuan kalian, baik soft skill ataupun hard skill. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, kalian juga bisa join community kita, ada di Twitter, di Discord, ataupun di Instagram. Jadi, terus stay tune dan nantikan video-video kami yang berikutnya. Selanjutnya, yuk kita saatnya membuat CV. Nah, pertama, CV itu apa? Kalian bisa lihat penjelasannya baik di Google ataupun di YouTube yang lain. Kalian bisa belajar CV itu apa. Tapi di sini kita akan fokus kepada cara membuat CV, sehingga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Nah, yang pertama kalian harus tahu apa aja yang harus kalian isikan ke dalam CV. Di sini gue kasih 4 poin yang harus kalian isikan, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada data diri. Nah, kenapa data diri harus kalian tuliskan ke dalam CV? Itu supaya perusahaan yang kalian targetkan mempunyai akses untuk menghubungi kalian ketika perusahaan itu tertarik untuk meng-hire kalian atau memanggil kalian. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisikan data diri kalian, sehingga kalian bisa dihubungi oleh perusahaan yang tertarik untuk meng-hire kalian atau memperkerjakan kalian. Kemudian, kalian harus mengisikan itu keahlian utama atau yang benar-benar kalian kuasai. Nah, kenapa? Ini itu bisa menunjukkan selling point kalian, di mana ketika kalian memberikan CV itu pada perusahaan, perusahaan itu akan melihat, oh, orang ini bisa apa? Dia itu mahir lakukan apa? Nah, sehingga perusahaan itu bisa menilai apakah mereka benar-benar membutuhkan orang dengan keahlian seperti kalian, atau mungkin mereka bisa memikirkan, oh ini mungkin orang ini melamar lebih cocok di bagian ini, sehingga kalian tidak langsung terlewat saja, tapi mereka bisa memikirkan, oh mungkin orang ini lebih cocok di bidang ini. Sebagai perusahaan bisa memilih untuk menghubungi kalian untuk pekerjaan lain. Jadi belum tentu pekerjaan yang kalian targetkan pertama. Tapi itu akan memberikan higher chance atau persentase kalian untuk dipanggil itu lebih tinggi. Karena perusahaan sudah tahu kemahiran kalian itu di mana. Selanjutnya, pengalaman yang berhubungan dengan dunia kerja atau organisasi. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena perusahaan itu umumnya mau melihat orang yang sudah punya pengalaman, baik dalam dunia kerja ataupun organisasi. Nah, untuk dunia kerja itu penilaiannya mungkin lebih tinggi dibanding orang yang punya pengalaman organisasi. Kenapa? Karena bisa dilihat dari track record-nya. Misalnya, ketika kalian bekerja, memang sudah bertahun-tahun dan tidak pindah, itu akan membuat perusahaan akan menilai kalian, oh ini orangnya loyal, oh ini orangnya bisa beradaptasi, oh mungkin ini orangnya tidak gampang pindah-pindah pekerjaan. Nah, itu akan menjadi nilai tambah ketika kalian melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang kalian inginkan. Nah, kemudian untuk organisasi, buat kalian yang fresh graduate mungkin belum punya pengalaman kerja, kenapa pengalaman organisasi ini penting? Karena perusahaan bisa melihat apakah kalian bisa bekerja dalam tim, bisa bersosialisasi dengan orang, atau bisa memimpin sesuatu ketika kalian menjadi ketua organisasi. Itu menjadi nilai poin penilaian juga dalam perusahaan, sehingga kalian harus sebisa mungkin mencantumkan hal-hal tersebut di dalam CV kalian. Kemudian, keahlian lain yang menunjang pekerjaan. Nah, ini umumnya adalah soft skill. Soft skill itu bisa seperti apa? Kemampuan software, bahasa, tapi umumnya berhubungan dengan dunia pekerjaan yang kalian targetkan. Contohnya, ketika kalian mau melamar di sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaannya adalah menjahit. Nah, kalian bisa tuliskan keahlian khusus kalian itu, misalkan menjahit baju pengantin, menjahit baju anak. Nah, itu adalah keahlian-keahlian yang mendukung pekerjaan kalian selanjutnya, karena pekerjaan kalian yang selanjutnya adalah menjahit. Nah, menjahit pakaian pesta, pakaian pernikahan, pakaian anak, itu adalah keahlian khusus yang menunjang bahwa kalian punya kemampuan dalam menjahit. Nah, itu sebaiknya dituliskan juga di dalam CV. Nah, jadi ini udah rekap juga data-data yang sebaiknya ada di dalam CV. Nah, biasanya data diri. Kalau gue umumnya akan menuliskan nama, nomor telepon, dan sosial media. Nah, sosial media ini yang penting itu menurut gue adalah LinkedIn atau Jobstreet. Kenapa? Karena LinkedIn dan Jobstreet ini memang platform yang digunakan HRD ataupun perusahaan
untuk menjangkau talent-talent di luar sana, di mana ini bisa dibilang mirip seperti Facebook atau Instagram, tapi yang dikhususkan untuk pekerjaan ataupun yang berhubungan dengan produktivitas, sehingga targetnya itu berbeda apabila kalian bandingkan dengan Facebook ataupun Instagram. Karena ini emang dikhususkan untuk para profesional ataupun yang sedang mencari kerja. Jadi sebaiknya kalian mulai bikin akun LinkedIn ataupun Jobstreet sehingga kalian bisa menaruhkan akun kalian itu dan bisa dijangkau oleh perusahaan. Karena perusahaan juga umumnya melihat track record kalian dari sosial media tersebut. Nah, kemudian keahlian utama, seperti yang gue bilang, keahlian utama kalian harus menjadi nilai jual kalian, di mana kalian yakin kalian benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Sehingga perusahaan sudah tahu, oh orang ini bisa apa, orang ini ketika saya hire atau saya pekerjakan, apakah dia mampu mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Nah, itu biasanya dituliskan di dalam keahlian utama. Kemudian untuk pengalaman, bisa pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman magang, itu semua akan mendukung penilaian juga bagi perusahaan ketika akan meng-hire atau mempekerjakan seseorang. Kemudian yang terakhir adalah keahlian khusus. Seperti yang gue udah bilang, ada soft skill, bisa bahasa, bisa software, bisa etos kerja. Etos kerja juga bisa dilihat dari pengalaman kerja. Jadi ini saling berhubungan, sehingga kalian sebaiknya bisa menuliskan hal tersebut di dalam sebuah CV. Nah, jadi buat kalian, gue ingatkan lagi, ketika kalian mau meningkatkan soft skill, kalian juga bisa cek playlist kita, karena di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa meningkatkan soft skill kalian, baik dari software ataupun bahasa. Jadi, stay tune terus. Nah, kemudian, pentingnya tampilan sebuah CV. Nah, menurut gue pentingnya tampilan sebuah CV itu harus entertaining, atau harus menarik perhatian. Ya, seperti yang gue bilang, CV itu bisa diibaratkan sebagai iklan ketika kalian mau menjual sesuatu atau untuk menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Sehingga ketika kalian membuat tampilan sebuah CV, itu jangan main-main. Jadi sebaik mungkin kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian memang niat membuat CV ini. Karena dari CV juga kalian bisa lihat seberapa niat orang ini untuk melamar pekerjaan di perusahaan kita ketika kita sebagai pemilik perusahaan. Jadi ketika kalian buat CV, usahakan semenarik mungkin, tapi tidak ribet sehingga orang susah membacanya. Nah, kurikulum vitae itu adalah, seperti yang gue bilang, itu adalah cara kalian memberitahu perusahaan. Nah, cara kalian juga menunjukkan diri kalian siapa, dan bisa gue bilang juga cara kalian untuk menjual diri kalian kepada perusahaan. Karena perusahaan itu bisa dibilang seperti buyer yang mempekerjakan orang-orang. Jadi pembeli dari orang-orang yang melamar kerja, mereka mau mengambil kalian. Nah, itu adalah keputusan seperti seorang buyer yang sedang membeli sebuah barang. Nah, ini kalian bisa lihat. Gue ada contoh 2 advertisement. Yang pertama itu, kalian bisa lihat ini cukup entertaining. Karena kenapa? Ketika orang lihat, orang langsung tahu maksudnya. Ketika kalian bisa makan sepuasnya di pemberhentian berikutnya. Tapi ketika lihat contoh yang di kanan, itu kan membosankan, terus boring. Jadi sebisa mungkin tampilannya itu semenarik mungkin, tapi jangan ribet. Sehingga orang yang bacanya bisa langsung tahu maksud kalian itu apa. Nah, gue akan mengajarkan kalian memakai aplikasi simple untuk membuat CV ini, yaitu PowerPoint. Nah, gue akan kasih dulu data untuk kalian. Nah, contoh lah, kita akan membuat CV tentang saya, di mana nama saya Stefan, pekerjaan yang diincar adalah seorang YouTuber. Nah, ini data diri saya. Nama saya, ada Discord, ada Twitter, ada di Instagram. Nah, itu linknya ada di deskripsi. Kalian bisa coba join, sehingga kita bisa belajar bareng. Kemudian, keahlian yang dibutuhkan ketika kalian mau bekerja sebagai seorang YouTuber. Kalian yang dibutuhkan adalah mungkin edit video, bikin materi, pakai kamera, pakai mikrofon, karena itu masing-masing memiliki keahlian masing-masing yang berbeda-beda, baik setiap kamera atau mikrofon itu masing-masing punya kebutuhan tersendiri, jadi nggak bisa disamakan. Nah, kalian harus butuh keahlian itu ketika kalian mau melamar pekerjaan. Contohnya di sini adalah seorang YouTuber. Kemudian, nah, pengalamannya adalah bikin video animasi, bikin video podcast, bikin video tutorial seperti ini. Nah, itu buat kalian yang mau coba-coba, bisa coba cek juga video-video kita yang sebelum-sebelumnya, supaya kalian bisa meningkatkan soft skills kalian, ataupun sekedar untuk belajar seperti ini. Nah, itu adalah pengalaman. Nah, ketika untuk keahlian tambahan, mungkin keahlian tambahannya adalah punya banyak teman, bisa mengajar online, bisa pakai YouTube Studio. Itu adalah keahlian tambahan yang mendukung kalian untuk mendapatkan pekerjaan kalian. Dalam contoh ini adalah menjadi seorang YouTuber. Nah, sekarang ayo kita coba membuat CV yang simple, tapi bisa kalian gunakan ketika kalian akan mencari sebuah pekerjaan. Nah, yang pertama kalian harus buka satu sheet seperti ini. Nah, yang pertama harus kalian lakukan, itu kalian harus edit dulu
ukuran dari screen ini. Karena screen ini itu ketika kalian berikan, ukurannya itu tidak seperti ketika kalian menggunakan Microsoft Word. Karena Microsoft Word itu umumnya menggunakan F4 ataupun A4. Sehingga screen di sini, yang dimana akan menjadi tampilan utama CV kita, itu harus berukuran F4 ataupun A4. Nah, ini bisa diganti di tab design, di slide size. Nah, ini bisa kalian custom ukurannya. Nah, ini kalian bisa pilih ukuran yang kalian inginkan. Untuk gue biasanya pakai A4 atau F4. Nah, dalam kasus ini kita coba saja menggunakan kertas A4. Nah, ini slide-nya itu dibuat portrait. Sehingga hasil ketika kalian ekspor ke dalam PDF ataupun gambar itu bentuknya lurus ke atas, bukan menyamping. Ini jangan lupa juga, ini selalu scalingnya itu ensure fit, sehingga gambar yang kalian ekspor itu sama ukurannya. Nah, biasanya ketika gue membuat CV, gue tidak akan polos seperti ini. Gue biasanya akan menambahkan warna yang bisa membuat CV kalian itu lebih menarik. Dan biasanya gue akan memakai 2 warna saja, biasanya putih atau warna yang lain. Dan biasanya gue akan menggunakan warna cerah, karena warna cerah itu umumnya menarik perhatian. Contohnya gue akan pakai warna oranye. Nah, kalian bisa pakai shape di sini, ini tinggal pilih saja. Bisa contoh seperti ini. Atau jangan pakai yang ini, pakai yang rectangle. Nah, umumnya ketika gue mau akan membuat sebuah CV, gue akan taruh nama gue di paling atas. Sehingga kalian akan lebih mudah ketika disortir oleh bagian HRD ataupun rekrutmen. Jadi kalian bisa harus menunjukkan nama kalian dulu, ini siapa. Karena kalau ketika mau baca namanya aja susah nyarinya, itu orang akan malas untuk mereview CV kalian. Nah, biasanya untuk itu gue akan pakai textbook. Nah, bisa kalian geser seperti ini aja, dan kalian tulis nama kalian. Nah, contoh. Gue adalah Stephen. Kalian besarkan. Nah, ini untuk jenis fontnya itu bisa sesuai keinginan ya, tapi umumnya gue nggak akan pakai yang terlalu berbelit-belit, biasanya gue akan pakai Times New Roman. Di paling atas, setelah nama itu, kalian harus menuliskan keahlian utama kalian. Yang tadi kita sudah pelajari, itu ada, nah keahlian yang dibutuhkan itu, keahlian utamanya bisa berupa edit video, bikin materi, pakai kamera, atau pakai mikrofon. Nah ini, contoh lah, untuk keahlian utama gue adalah gue bisa edit video dan bisa bikin materi. Nah ini harus dituliskan di dalam CV kita, di mana itu yang akan pertama dilihat oleh HRD atau rekrutmen. Nah contohnya ini akan gue taruh di sini. Nah, gue akan pakai textbook lagi. Dan gue akan tulis edit video dan bikin materi. Nah, kenapa gue lebih suka pakai PowerPoint juga? Karena ini sangat mudah untuk digunakan. Jadi, semua orang pasti bisa menggunakannya. Ini, setelah gue bisa menunjukkan ini menunjukkan apa? Nah, ini akan menunjukkan siapa kalian dan apa yang bisa kalian lakukan. Contohnya, ketika kalian mau dihadapkan dengan CV seperti ini, saya bisa langsung tahu, oh Stephen ini bisa edit video dan bisa bikin materi. Sehingga ketika perusahaan mau memperkerjakan kalian, mereka langsung tahu orang yang akan saya pekerjakan ini atau akan saya panggil ini bisa apa. Kalian harus bisa menunjukkan hal tersebut kepada perusahaan secara cepat. Nah setelah itu, biasanya gue akan taruh kontak person gue, atau bagaimana cara perusahaan bisa mengkontak saya. Gue akan taruh sejajar dengan nama, dimana kalian bisa isi lebih dari satu. Seperti ini. Gue akan menaruh sebuah line atau garis yang memisahkan data ini itu dengan data-data yang akan kita tambahkan berikutnya.
Ini tergantung keinginan saja, karena ini kalian bisa kreatif mungkin di sini, karena ini seperti yang gue bilang, ini seperti iklan. Jadi kalian harus bisa membuat CV ini semenarik mungkin. Kalau buat gue, biasanya gue akan cari yang simple, tapi padat dan berisi. Nah, di sini, kenapa gue memberikan sebuah kotak di sini? Karena ini akan gue isikan dengan key expertise saya, atau keahlian-keahlian utama saya selain yang ada di atas dua tadi. Nah, biasanya di sini, gue akan taruh seperti ini. Nah, edit video. Jika gue meyakini kalau gue bisa ngedit video, gue akan taruh di sini dengan font yang lebih besar. Bisa 32, bisa 40. Kalian harus tahu, lihat ini semenarik mungkin. Karena kalau seperti ini kan jadi panjang. Orang terkadang malas baca yang panjang. Diusahakan ya sebaris-sebaris saja. Edit video. Ketika di sini kalian tulis edit video, sebaiknya kalian juga menjelaskan secara singkat yang dimaksud dengan keahlian edit video itu yang seperti apa. Yang kalian maksud. Contohnya bisa seperti ini. Edit video YouTube pakai YouTube Studio. Ini adalah penjelasan singkat mengenai keahlian kalian. Jadi sebisa mungkin, sesingkat mungkin, tapi menjelaskan keahlian kalian. Nah, di sini kalian bisa tulis keahlian-keahlian kalian yang menurut kalian bisa menjadi nilai jual kalian. Nah, kemudian, setelah edit video, gue meyakini kalau gue bisa bikin materi. Nah, juga ini serapih mungkin dan semenarik mungkin, sehingga orang yang bacanya tidak pusing. Jangan lupa juga kalian berikan penjelasan singkat mengenai keahlian ini. Kalian bisa membuat materi, kalian harus bisa kasih tahu materi apa yang biasanya bisa kalian buat. Misalkan materi YouTube, materi tutorial, materi soft skill. Ya, sebaik mungkin dan sepadat mungkin, sehingga mereka tahu yang dimaksud bikin materi keahlian kalian itu seperti apa. Ini bisa kalian isi sebanyak mungkin dan harus dipastikan kalian mampu mengerjakan hal tersebut. Nah, biasanya di sini juga gue akan taruh kontak person gue atau sosial media gue dan foto gue biasanya. Nah, dalam kasus ini kita coba saja menggunakan foto ini. Ini adalah profile picture yang akan gue pakai. Nah, profile picture ini sebisa mungkin jangan terlalu besar. Nah, jangan lupa juga dibuat semenarik mungkin untuk profile picture ini, karena orang akan menilai juga seberapa menarik, dan itu akan menunjukkan seberapa effort yang kalian keluarkan untuk membuat CV ini. Karena itu akan terlihat sebagai effort yang kalian berikan yang akan kalian berikan juga kepada perusahaan ketika kalian keterima. Nah, kita anggap sepertinya saja. Bisa seperti ini. Biasanya ini akan gue taruh di paling bawah. Seperti ini. Nanti kalian bisa tulis juga sosial media kalian di bawah sini. Nah, selanjutnya di sini kalian akan menjelaskan baik pengalaman, baik soft skill kalian, ataupun ketersediaan kalian untuk bekerja seperti apa. Nah, itu bisa kalian tuliskan di bagian sini. Contohnya, kita akan mulai dari pengalaman kerja. Kenapa pengalaman kerja gue taruh paling atas? Karena biasanya yang dinilai pertama itu pasti pengalaman kerja. Karena perusahaan itu umumnya menginginkan pegawai yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga mereka tidak terlalu lama dalam beradaptasi. Ini bisa ditulis juga agak besar, karena ini font ini akan menunjukkan
poin-poin yang akan kalian jelaskan di sini. Nah, contoh pengalaman kerja 1, membuat YouTube secara rutin. Bisa kalian tulis simpelnya seperti ini. Nah, di sini kalian jangan lupa juga kalian jelaskan pengalaman kerja kalian ini tuh seperti apa. Contohnya, membuat video YouTube 2 kali seminggu. Membuat materi tutorial yang menarik, mengambil video dan mengedit. Ini adalah penjelasan singkat kalian tentang pekerjaan apa yang sudah pernah kalian lakukan. Ini kalian bisa tuliskan pengalaman kerja kalian sebanyak mungkin. Ketika kalau kalian punya pengalaman kerja yang cukup banyak, itu sebaiknya ditaruh di sini. Nah, selanjutnya, setelah pengalaman kerja, biasanya gue akan menaruh pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena background pendidikan juga akan menentukan apakah kalian benar-benar memiliki keahlian yang tadi sudah kita tulis di sini. Itu benar nggak sih kalian punya pengalaman kerja itu? Karena ketika kalian menuliskan kalian punya keahlian ini, tapi kalian tidak punya sertifikasinya, di mana itu akan dinilai dari pendidikan, itu perusahaan juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi sebaiknya kalian tulis yang memang keahlian kalian, dan kalian bisa mempertanggungjawabkan keahlian kalian tersebut, baik melalui sertifikat, bisa ijazah, ataupun pengalaman kerja juga. Ketika kalian mendapatkan surat keterangan kerja, itu bisa dipakai menjadi sebuah, bisa menjadi sebuah bukti kalau kalian memang bisa melakukan pekerjaan tersebut dan keahlian tersebut. Jadi ada pengakuannya. Jadi sebaiknya kalian punya pegangan itu ketika kalian menuliskan keahlian, itu punya sertifikasinya atau dasarnya. Ya, misalkan, lakukan research cara membuat video YouTube. Nah, ketika anggaplah ini pendidikan kalian itu dalam membuat sebuah riset atau apa, nah kalian harus tuliskan juga mungkin penjelasan singkatnya atau sertifikasinya atau ijazahnya. Kalau misalkan ijazah kalian bisa tulis IPK kalian atau nilai terakhir kalian, itu bisa membuktikan kalau kalian memang pernah berkecimpung atau belajar hal tersebut. Contohnya, sudah memiliki subscriber banyak 1000. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya. Ini bisa kalian tuliskan di dalam sebuah pendidikan. Nah, kemudian setelah pendidikan, itu biasanya gue akan tulis soft skill yang gue miliki. Contohnya, ini banyak. Bisa software, bisa bahasa, bisa juga ketersediaan kalian dalam bekerja. Contohnya, misalnya untuk soft skill, gue akan langsung tulis misalkan bahasa. Indonesia, Inggris, dan mungkin bahasa yang sering sekarang banyak digunakan itu bahasa Mandarin. Nah, tapi kalian harus benar-benar menguasai apa yang kalian tuliskan di sini, sehingga ketika memang dipanggil atau akan diinterview oleh orang-orang yang akan mempekerjakan kalian itu, kalian bisa mempertanggungjawabkan. Karena terkadang ketika orang menginterview kalian dan mereka membaca CV kalian ada yang menarik bagi mereka, itu biasanya akan ditanyakan. Contohnya ketika kalian menulis, oh saya bisa bahasa Inggris. Jadi ketika kalian ditanya, coba gunakan bahasa Inggris. Nah, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi jangan menulis hal-hal yang memang tidak bisa kalian lakukan atau tidak kalian pahami di bagian ini. Karena ini bisa menjadi bumerang atau senjata makan tua nantinya. Contoh untuk software. Mungkin bisa kalian tulis Excel, bisa kalian tulis juga PowerPoint, kalian tulis juga Word. Nah, ini harus bisa kalian bertanggungjawabkan semuanya. Jadi ketika kalian dites atau diuji oleh pengujinya, itu kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis di sini. Jadi jangan sampai kalian tulis yang tidak kalian pahami atau tidak kalian kuasai. Karena ketika ditanya dan itu menarik buat penginterview atau yang membaca, itu bisa jadi bumerang buat kalian. Jadi jangan sampai kalian tulis hal-hal yang tidak kalian pahami di sini. Nah, selanjutnya, ini kan kalau seperti ini itu sangat bland sekali atau boring sekali ya. Nah, kalian bisa berikan pernak-pernik ataupun gambar-gambar yang bisa membuat CV kalian itu lebih menarik. Contohnya, untuk membuat video YouTube secara rutin. Nah, kalian bisa berikan logo YouTube di sini. Nah, untuk pendidikan, membuat research cara membuat video YouTube. Kalian bisa taruh mungkin buku, video-video yang sudah kalian buat ketika kalian melakukan research tersebut. Nah, itu bisa ditaruh di sini. Tapi umumnya kalau ketika pengalaman kerja, gue akan cantumkan logo perusahaan di mana gue bekerja. Contohnya, gue bekerja di YouTube. Kalau misalkan di YouTube, gue akan taruh logo YouTube di sini. Nah, ketika gue pendidikan, gue akan taruh mungkin
cover videonya atau cover buku di mana yang menunjukkan kalau gue memang sudah pernah melakukan research atau pendidikan di instansi tersebut. Nah, untuk soft skill, ketika kalian menuliskan bahasa, ini juga bisa diganti, misalkan bahasa Indonesia, bisa kalian ganti dengan logo bendera Indonesia. Kalian juga bisa tulis seberapa mahir kalian dalam menggunakan bahasa tersebut. Contohnya, ini bisa kita ganti seperti ini. Bahasa. Kalian bisa tulis seperti ini, contoh. Indonesia. Ini kan ada berbicara, menulis, dan membaca. Umumnya untuk bahasa itu ada 3, yaitu berbicara, menulis, dan membaca. Nah, ini kita bisa tulis lancar atau mahir. Juga bisa lancar atau mahir. Lancar atau mahir. Nah, ini akan membuat CV kalian itu semakin padat dan menjelaskan kalian itu siapa. Ketika kalian menulis lancar atau mahir atau rata-rata, itu harus benar-benar sesuai kemampuan kalian. Jadi jangan mengada-ngada, karena itu bisa berbalik ke kalian sendiri ketika kalian tidak menulis yang sejujur-jujurnya dalam CV ini. Misalkan ketika kalian menulis bahasa Inggris, kalian mungkin berbicaranya belum lancar atau belum mahir, jangan kalian tulis lancar. Karena ketika kalian ditanya atau ketika kalian interview, oh kamu bisa berbicara Inggris lancar ya? Coba dong perkenalkan diri kalian menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi kalian belum lancar, itu bisa jadi bumerang buat kalian. Jadi gue ingetin sekali lagi, tulislah sejujur-jujurnya mengenai diri kalian. Jangan mengada-ngada, karena itu bisa balik ke kalian sendiri. Ketika misalkan kalian belum lancar ya, rata-rata tulis saja rata-rata. Misalkan menulis kalian mahir ya, kalian tulislah kalian mahir. Misalkan membaca itu kalian mahir, kalian tulislah mahir. Tapi kalian harus bisa menilai diri kalian sendiri. Nah, untuk ini juga mungkin Inggris kalian bisa ikut TOEFL atau IELTS, kalian bisa tulis skor kalian di sini, skornya berapa. Memastikan juga kalau kalian memang punya soft skill ini. Di sini selengkap mungkin dan semenarik mungkin. Nah, selanjutnya ketika kalian punya soft skill-nya mengenai software, kalian bisa tulis di sini tuh jangan pakai software, jangan dengan tulisan-tulisan. Mungkin dengan logo, itu akan lebih menarik. Logo dan seberapa mahir kalian, itu juga akan membuat pemberi pekerjaan atau perusahaan itu lebih tertarik untuk menilai kalian atau menilai CV kalian. Nah, contohnya, ketika gue mau menunjukkan kalau gue bisa menggunakan Microsoft Excel. Contoh lah, anggaplah ini adalah logo Microsoft Excel. Mana biasanya Microsoft Excel itu hijau. Nah, kalian bisa tulis seperti ini. Nah, untuk Excel sendiri kan seperti di video gue juga gue beberapa udah menjelaskan, itu ada input data, pengolahan data, mungkin ada juga menggunakan formula atau rumus. Kalian tulis juga seperti ketika kalian menjelaskan bahasa, misalkan input data mahir, pengolahan data mahir, formula atau rumus mahir. Nah, ini bisa menjadi salah satu penilaian ketika kalian melamar pekerjaan di sebuah tempat. Karena apa? Belum tentu yang kalian anggap itu paling penting itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, ketika gue mau melamar pekerjaan sebagai seorang data entry atau orang yang menginput data. Nah, yang digunakan itu kan atau yang dibutuhkan pertama kali itu adalah seberapa mahir kalian menginput datanya dulu. Nah, itu kan jadi nilai jual kalian juga. Ini kalian bisa tulis seberapa mahir kalian. Itu akan mendukung penilaian kalian dari perusahaan. Jadi sebisa mungkin ketika kalian menuliskan kalau kalian bisa sesuatu, beritahulah semahir apa kalian atau apa saja yang bisa kalian lakukan menggunakan software itu atau bahasa tersebut. Bisa juga ketika kalian menjahit, bisa ditulis menjahit baju pengantin, menjahit baju anak, menjahit baju pesta, itu tulisin aja semua di situ karena itu akan membantu kalian menjelaskan diri kalian itu seperti apa. Nah, ini akan terisi
sejalannya waktu ketika kalian sudah mulai bekerja, punya pengalaman, mungkin kalian pindah pekerjaan, itu bisa kalian tulis di situ. Mungkin ketika kalian sekolah, mungkin SMA, kuliah, kalian bisa taruh di situ. Nah, biasanya di pendidikan ini yang akan gue taruh adalah paling kecilnya adalah SMA. Jadi untuk SD, SMP, gue kebanyakan tidak gue taruh. Karena biasanya yang gue tulis adalah ketika di SMA dan kuliah. Dan ke atasnya ketika kalian punya mungkin belajar kursus atau apa, kalian bisa tulis di pendidikan ini. Karena ini akan menunjukkan sertifikasi yang kalian miliki. Jadi perusahaan bisa tahu, oh ini orang yang akan saya pekerjakan itu pernah belajar apa aja, punya sertifikat apa aja, itu akan menjadi nilai plus juga bagi kalian. Paling segitu aja dulu dari gua. Buat kalian yang masih tertarik untuk mendapatkan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Karena gua akan selalu kembali setiap minggunya dan memberikan kalian informasi-informasi ataupun tutorial seperti ini. Dan juga tentu saja akan dibuat semenarik mungkin sehingga kalian tidak bosan. Nama gue Stephen, mau undur pamit, dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.